Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallallahu alaihi. Bapak dan Ibu Majelis Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua akan menerima syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Majelis Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Sebagai narasumber Ibu Eka Fitria SPD, CGP A.10 Kabupaten Siak. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan nantinya, kita simak sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Diseminasi Budaya Positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitria SPD, CGP A10 Kabupaten Siak. Untuk itu, sebelum pemaparan materi yang akan disampaikan Ibu Eka nanti, kita minta sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hadirat Allah kita sampaikan karena berkat rahmat beliau pada hari ini kita semua masih bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam rangka diseminasi budaya positif. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitria. Acara ini merupakan prasyarat memang harus kita laksanakan bagi Ibu Eka Fitria yang mengikuti guru penggerak angkatan 10. Jadi mohon kepada Bapak Ibu nanti akan disampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Di samping ini memang tugas Bu Eka sebagai guru penggerak, Bapak Ibu yang ada di sini bisa menimba ilmu apa itu diseminasi, terus apa kegiatannya. Mudah-mudahan Pak Ibu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu saja. Materi yang lebih dalam arti yang lebih rinci lagi akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitria. Waktu dan tempat dipersilakan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, tak lupa Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan.
Selanjutnya kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitria SPD. Kepada Ibu Eka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 02 Minas Barat, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Minas Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari tugas aksi nyata saya, yaitu guru penggerak. Jadi tak lupa pula salawat beriring salam mari kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, guru hebat yang ada di SD 2, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Di sini judulnya diseminasi budaya positif. Diseminasi itu artinya menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelum saya masuk dari masalah budaya positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Sekarang coba kita tepuk semangatnya Bapak Ibu. Masih kan tepuk semangat? Masih. Oke, mulai. Tepuk semangat. Luar biasa. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu budaya positif? Apakah Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Ayo, Ibu, Bapak, Ibu Nadia, apa itu budaya positif? Ayo Pak Saryan. Silakan Pak Saryan. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Seperti yang kita ketahui, budaya itu adalah pembiasaan yang ada di sekolah. Sedangkan yang positif itu pembiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan yang kita lakukan, yaitu pada anak, setiap pagi kita menyambut anak dengan bersalaman dengan gurunya. Itu adalah budaya positif. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Latar belakang saya melakukan aksi nyata ini adalah sekolah merupakan lembaga penting dalam pembentukan karakter murid sebagaimana tujuan pendidikan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, peran guru sangat penting untuk menuntut murid dalam pembentukan karakter. Untuk terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya kolaborasi antara warga sekolah serta masyarakat dan pemerintah di lingkungan sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tetap harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari hal-hal kecil
mulai dari diri hingga terwujudnya pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah. Konsep utama dalam modul budaya positif ini yang pertama adalah pendidikan paradigma baru, yang kedua belajar disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol dulu, 7 keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjabarkan semua konsep utama dari modul budaya positif. Kita masuk ke yang modul pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan sesuai dengan perwujudan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada pembelajaran paradigma baru ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol, yaitu realitas IKA sama, sedangkan teori kontrolnya realitas IKA berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. 5. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Itulah cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang kedua yaitu disiplin positif. Karena disiplin ini sudah sering kita dengar di mana-mana ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu menurut Bapak Ibu apa artinya? Ayo Bu Meni. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin itu adalah mengacu kepada tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungannya atau semuanya. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Meli. Ada lagi Bapak Ibu? Apa itu disiplin Bu Ramla?
Ini sering kita gunakan di sekolah. Anak harus disiplin, guru harus disiplin. Nah, sekarang saya bertanya. Nadi. Berangkat dulu, berangkat. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah suatu kebiasaan diri untuk berperilaku yang lebih baik atau tanggung jawab untuk berperilaku untuk yang lebih baik dalam segi tingkah laku. Oke, makasih Bu Ramba. Ada lagi Bapak Ibu? Menurut saya disiplin itu adalah perilaku yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk di sekolah. Oke, makasih Ibu. Jawaban itu semuanya sudah benar. Dan disiplin itu harus kita tetapkan pada diri kita sendiri. Itu melatih kita untuk berbuat budaya positif yang bagus. Baik, kita masuki di sini. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan keadaan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita dalam budaya positif ini, dalam menegakkan disiplin positif ini adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku mereka lebih baik lagi. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif juga mengajarkan anak itu bersikap bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan teman, guru, maupun orang tuanya di rumah. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman, identitas gagalnya contohnya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu gagal. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Benar Bapak Ibu, hukuman itu tidak baik untuk anak, tidak nyaman karena dia untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Di sebelahnya disiplin. Disiplin itu adalah identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Pada restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, sedang restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Disiplin konsekuensinya yaitu korban bisa diabaikan.
Sedangkan pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Itu adalah identitas suksesnya, kemudian dan identitas gagalnya. Terus pada hukuman, pada identitas gagal, hukuman itu membuat anak akan tersakiti. Betul Bapak Ibu? Iya, hukuman itu pasti akan membuat anak tersakiti. Kemudian perilaku anak itu pasif, agresif meningkat, tingkatnya agresif di sekolah. Iya Bapak Ibu? Iya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian identitas suksesnya disiplin itu, yang pertama konsekuensinya adalah murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusinya, murid mendapatkan penguatan. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian masalah terpecahkan. Ketiga, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lanjut kemudian murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut Bapak Ibu. Ini ada lagi hukuman juga. Hukuman itu contoh hukuman yang biasa kita ucapkan. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kadang kita sering mengatakan seperti itu. Kemudian hukuman itu adalah model paksaan. Terus hukuman mendorong menyalahkan diri. Kemudian hukuman konsep diri buruk. Terus murid akan belajar. Nah, kemudian pada disiplin, konsekuensinya lakukan apa yang saya katakan. Restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian konsekuensinya, stimulus respon. Restitusinya adalah teori kontrol. Kemudian mendorong kepatuhan. Restitusinya adalah mendorong disiplin positif. Konsekuensinya konsep diri baik, restitusinya konsep diri kuat. Kemudian konsekuensinya murid belajar terus hukuman yang terakhir itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Pada identitas suksesnya disiplin, konsekuensinya adalah membantu guru, menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi restitusi haruslah menjadi pilihan untuk menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Lanjut, ini adalah bentuk-bentuk dari pernyataan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau fisikis. Rata-rata hukuman ini memang tidak terencana.
Contohnya saja, kalau pada saat upacara bendera anak tidak berpakaian lengkap, tentu kita memberi hukuman yang tidak terencana, kan Bapak Ibu? Jadi secara spontan kita beri hukuman kepada anak. Itu salah satu contohnya. Kemudian kebanyakan sekarang ini hukuman itu banyak yang menggunakan fisik. Tapi untuk saat ini karena kita sudah kurikulum merdeka, kita tidak boleh lagi menghukum anak secara fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi. Pertama, konsekuensi itu harus terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu dari konsekuensi. Lanjut, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Lanjut, materi berikutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa contoh yang berbentuk hukuman atau konsekuensi, yaitu pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah bisa kita terapkan seperti itu Bapak Ibu? Untuk zaman sekarang ini itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang sering lagi dilakukan guru berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu zaman saya dulu pernah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian contoh yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Maka banyak sekali kerugian yang didapatkan anak kalau menerima hukuman. Anak rugi, murid lain pun juga rugi. Terus contoh berikutnya adalah duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kemudian contoh berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itulah contoh-contoh dari hukuman yang ada yang pernah kita lakukan di lingkungan sekolah. Semoga untuk kedepannya kita tidak seperti itu lagi ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum karena penghargaan. Kenapa kita dihukum karena penghargaan? Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan, akan merasa iri, sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Kemudian penghargaan merugikan ketepatan. Selanjutnya penghargaan menguntung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum.
Kenapa bisa begitu? Karena dia pengen sekali juara satu. Dia ingin, jadi merasa mentalnya kok gak bisa yang juara satu. Aku harus juara satu. Jadi mentalnya kena. Jadi menghukum dia. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dijelaskan di sini, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin imbalan, motivasi. Ini satu tindakan di atas dari motivasi pertama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang peserta didik memiliki disiplin positif. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat dari dosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu juga menurut pendapat dari Charlson Boset tahun 1996. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik yang harus kita terapkan di sekolah. Lanjut, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan. Dan semua yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yang itu pertama, bertahan hidup. Contohnya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Contohnya, harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan, yaitu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kesenangan. Motivasi, lanjut ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh motivasi eksternal yaitu untuk hukuman, menghindari ketidaknyamanan, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. 5 posisi kontrol guru. Inilah 5 posisi kontrol guru. Kita harus lihat, pandang ke diri kita, di posisi mana kita sekarang ini. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, jadi coba Bapak Ibu renungkan di posisi mana saya sekarang. Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Ini dia posisi kontrol guru. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Guru itu adalah penghukum. Apa contoh kalimatnya? Patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum. Kemudian kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua pada guru, contohnya pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak dihargai oleh gurunya dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti orang tuanya. Benar Bapak Ibu? Ini adalah pembuat posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Tidak akan menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan benar. Contohnya yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut.
Posisi kontrol pada guru adalah pemantau. Contohnya adalah bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Semua ini jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atau perilaku peserta didik. Dia punya catatan setiap perilaku peserta didik tersebut. Itu adalah guru sebagai pemantau. Selalu dia memantau peserta didiknya dan dicatatnya tingkah laku anak itu. Berarti anak itu yang melakukan kesalahan, dicatatnya lah, dia punya catatan tersendiri untuk sebagai bukti yang akan dilaporkan kepada orang tuanya. Terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti manajer ini adalah sebagai teman dan pemantau. Apa contoh kalimatnya? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan di sini banyak kasus yang kita jumpai di sekolah kita. Salah satu kasus adalah tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Jadi disarankan kita sebagai manajer, sebagai pemantau dan sebagai teman. Jadi kita balikkan lagi kepada anak keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Kemudian kita suruh anak mencari solusi permasalahan yang mereka lakukan. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini contohnya Bapak Ibu. Siswa terlambat datang ke sekolah. Kasusnya adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Setiap kelas pasti ada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Iya kan Bapak Ibu? Iya, contohnya kelas saya. Masih juga ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Pada posisi kontrol penghukum, anak itu diberi hukuman hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu tidak bagus sebenarnya Bapak Ibu. Yang rugi itu anak. Kemudian dia pun malu. Kenapa? Rugi karena tertinggal pelajaran. Malu, kenapa dia malu? Karena dia diejek sama temannya. Nah, itu jadi mentalnya yang kena. Yang kedua, pada posisi membuat merasa bersalah. Contohnya, sudah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah demi Bapak Ibu yang sudah, silakan masuk. Nanti Bapak Ibu bereskan. Ayo ingat, tidak kantor Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, guru bertanya, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya? Jadi guru sebagai pemantau, dia punya catatan. Balik bertanya kepada anak, apa yang kamu lakukan? Apa sanksinya? Kemudian sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki kesalahan kamu itu? Kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti di sini anak diberi solusi untuk pemecahan masalah. Lanjut, keunggulan dari
Posisi manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi tidak diasingkan dia. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja biar sudah mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum masuk sekolah, kita harus buat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita harus hubungkan ke murid apa keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas ini. Kita sepakati bersama murid. Bukan kita yang menentukan keyakinan kelas kita. Kita harus sepakat dengan murid. Kita harus punya konsekuensinya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini pendapat dari dosen pada tahun 2004. Ini segitiga restitusi, yaitu ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Di sini saya jabarkan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu pernah melakukan itu, kemudian tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Ini kalimat motivasi ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kata-kata motivasi buat peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, cukup sekian, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Eka Fitria. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, memberi masukan dan sejenisnya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Dan Pak Syahrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka yang telah memberi kesempatan. Saya di sini mau menanyakan masalah hukuman tadi. Sementara kita tidak boleh hukum anak, udah bermacam cara, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali udah kita coba. Jadi bagaimana solusinya atau cara yang lebih baik untuk menegur anak tersebut? Misalnya contohnya yang tidak berpakaian lengkap, ya. Bagaimana cara kita? Sementara ada berbagai cara yang kita lakukan. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Syahrial kita kumpulkan dulu. Barangkali ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Narso, Bu Eka Fitria. Dari pemaparan tadi, itu ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang saya tanyakan. 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana seandainya contoh anak itu terlambat, ya, kita kasih hukuman membersihkan sekolah atau membersihkan kelas. Apakah itu termasuk hukuman yang fisik yang tidak boleh atau bagaimana? Kan sekolah kita bersih jadinya, kan? Apakah itu negatif atau positif? Yang kedua, saya tertarik tadi dengan nama yang dosen-dosen itu. Siapa itu? Itu ahli pendidikan atau siapa itu? Saya dulu pernah membeli raket, mereknya dosen. Waktu pernah main raket dulu bersama teman-teman. Saya mau tanya itu siapa dosen? Ahli pendidikan atau siapa? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kembali ada pertanyaan dari rekan kita Pak Hadi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Silakan Ibu Meli. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih Bu Ibu Fitria atas kajian. Pertanyaan mungkin ini ya Bu Eka ya, ini mungkin tanggapannya. Tadi ada namanya restitusi ya. Jadi kalau di kelas ada hukuman, ada restitusi ya kan. Kalau menurut saya sebagai guru, restitusi ini, untuk mencapai restitusi ini mungkin kita perlu pengalaman sebelum-sebelumnya. Mungkin dari pemaksaan dulu, atau dari cara yang mungkin ya, oh kamu nih terlalu saja sawah. Nanti kalau anak itu tidak mau seperti itu, kita tingkatkan lagi sampai ke tingkat restitusi. Menurut saya Bu, yang mau saya katakan, apakah memang benar restitusi itu adalah tingkatan paling tinggi yang kita lakukan sebagai guru, karena itu adalah hal yang paling baik. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Baik, kita cukupkan dengan 3 pertanyaan dulu. Kita persilakan kepada Ibu Eka
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi. Pada mereka disilakan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Sarian. Bagaimana solusi, ya kan Pak? Kalau anak itu berulang-ulang kali terlambat datang ke sekolah. Salah, tidak memakai pakaian lengkap pada saat upacara. Kalau menurut saya, seperti yang sudah saya lakukan di kelas saya menurut saya ada juga seperti itu Bapak Ibu. Saya sekali, dua kali mereka tidak mengindahkan. Saya panggil, bikin surat panggilan ke orang tua. Saya tanya, apa masalah anak bapak ibu tidak pernah berpakaian lengkap? Apa karena dasinya tidak ada, atau topinya tidak ada, atau karena faktor ekonomi mereka yang tidak bisa membeli dasi atau topi? Jadi kemudian solusi yang kedua, saya itu biasanya melakukan kan misalnya dasi lah yang tidak ada ya Bapak Ibu. Saya berusaha untuk memberikan dasi itu kepada anak karena menurut kita dasi itu tidak seberapa harganya. Jadi itu saja yang pernah saya lakukan di kelas saya. Jadi anak-anak itu dia ingat dengan dasi pemberian kita karena dia akan selalu memakai dan menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian sebelum ke sekolah hari Minggu itu saya ingatkan kepada orang tua dan anak, malam hari tolong persiapkan semua perlengkapan sekolahmu di dalam tas. Jadi sampai di sekolah anak itu tinggal pakai saja. Itu menurut pendapat saya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Silakan. Kemudian lanjut, gimana Pak Sarian? Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Eka. Sebelum ada yang menambahkan lagi, kita tanya dulu Pak Sarian bagaimana dengan jawaban Ibu Eka tadi. Setelah saya mendengar tanggapan dan jawaban dari Bu Eka tadi, semua itu sudah saya lakukan, sudah saya coba. Ya, tetapi ada ini mohon maaf, misalnya upacara pramuka atau upacara yang lain. Ini mohon maaf terlebih dahulu. Ada juga wali murid dan anak sendiri yang pernah bicara sama saya, Pak, kok kami aja disuruh berpakaian lengkap, sementara guru hanya beberapa orang aja yang berpakaian lengkap. Jadi saya terdiam. Jadi diam saya 1000 bahasa. Ya, itu yang dapat saya tanggapi dari anak dan orang tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sarian, kalau menurut saya itu dari pribadi guru masing-masing Bapak. Kan kita sudah ditekankan ke diri kita. Kita ini adalah model bagi anak-anak murid kita. Jadi kita ini kalau model itu tahulah Bapak Ibu kan seperti apa. Kalau yang baik pasti mereka tiru. Kadang ada juga yang jelek ditiru anak, itulah salahnya. Jadi kalau menurut saya itu dari kesadaran diri guru masing-masing Bapak. Jadi tidak bisa kita memaksakan. Kalau tidak ada kesadaran dari diri kita Pak, itu payah untuk melakukannya Pak. Jujur Pak, jujur sejujurnya saya mengatakan kepada Bapak, kalau tidak dari diri kita sendiri ya Pak. Jadi itulah makanya, itulah menurut pendapat saya Pak. Jadi sekarang kita tanamkan ke diri kita. Kita ini adalah model bagi murid kita. Jadi contoh bagi murid kita. Kalau kita berpakaian lengkap, anak-anak pasti senang dan gembira dia melihat kita. Ternyata Bapak Ibu guru saya memang guru yang hebat.
karena dia berpakaian lengkap, saya harus seperti itu. Nah, jadi kita tanamkanlah kepada murid kita. Jadi menurut saya seperti itu Pak Saryan. Oke. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan dari Pak Hadi yang menanyakan 2 pertanyaan tadi. Silakan Ibu jawab. Nah, kalau ini Pak, bosen ini saya ambil dari petikan dari modul yang ada terdapat di modul budaya positif 1.4. Ini adalah pakar pendidikan. Iya, karena di situ ada di modul itu pendapat dari pakar-pakar, yaitu salah satunya ini bosen. Bukan, ini orang dari luar. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi Pak Khairul. Oh iya, anak kan dikasih hukuman. Dia terlambat ya tadi, terlambat. Kemudian kita kasih hukuman mengutip sampah di lingkungan sekolah. Menurut saya itu kalau itu sebatas wajar. Itu bukan istilahnya, kalau menurut saya itu bukan menghukum. Itu adalah mendidik karakter anak biar anak itu bisa menciptakan kebersihan di lingkungan sekolahnya. Jadi itu bukan penghukum. Penghukum itu kan ibaratnya merasa bersalah, dia mungkin merasa malu sama teman-temannya. Jadi merasa gimana dia di depan kawan-kawannya. Jadi menurut saya seperti itu. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Ya, dengan jawaban Ibu Eka tadi, ya Pak Hadi sudah merasa terjawab. Terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan Ibu Medi. Silakan Bu Eka untuk menjawab. Apakah restitusi itu memang tingkatan paling tinggi seorang guru? Ya, restitusi itu adalah tingkatan yang paling bagus kita gunakan. Karena di sini murid itu memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok yang mereka butuh dengan karakter mereka yang lebih kuat. Ini adalah restitusi, ini adalah yang tingkatan yang paling bagus kita gunakan. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tidak memfonis anak, tidak menghukum anak, tapi kita sama-sama memperbaiki kesalahan yang anak lakukan sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gimana Bu Mary? Baik, mengenai pertanyaan Bu Mary tadi mungkin sudah terjawab. Berarti terbentur, dan terbentur. Seperti itu. Oke, apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan atau saran dan segala macamnya? Bagaimana, Ibu? Baik. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Untuk itu kita mintakan kepada Ibu Eka agar menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Kepada Ibu Eka disilakan. Baik Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pemaparan disiplin positif yang saya terapkan yaitu pertama, kita harus membudayakan disiplin positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang ada di sekolah kita. Jangan sampai pudar. Kita pertahankan pembiasaan-pembiasaan apa yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan di sekolah kita. Kemudian jadilah guru yang manajer, yang selalu memberikan solusi setiap kesalahan yang dilakukan anak. Kemudian
membentuk karakter, kemudian membentuk karakter anak lebih kuat lagi. Jangan jadi guru yang menghukum, karena zaman sekarang menghukum itu tidak baik, karena akan merusak mental anak itu sendiri. Maka saya berharap mari kita sama-sama menciptakan budaya positif yang ada di sekolah ini akan menjadi sekolah yang bermutu dan bermartabat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Guru pilihan, guru cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.